Hancur lah. Hancur, petani bisa hancur. Gak takut dengan jalan yang terjal seperti itu? Enggak. Gak takut, udah biasa ya? Ya. Masya Allah. Nggak pernah dibantu sama pemerintah, nggak pernah. Iya, Semen satu sak pun nggak pernah dibantu. Yang bisa ya pemerintah memikirkan rakyat sini, itu terutama jalan. Tuh. Tuh, yang busuk. Kalau longsor sedikit kayak gitu sih biasa mas. Kalau hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Cerita Anak Desa. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Duku Sigandul, Desa Mojo Tengah, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang. Nah, rencana kali ini saya akan mengunjungi Duku Sigandul ini karena di duku ini menurut saya unik teman-teman. Lokasinya yang berada di pegunungan, nempel banget dengan tebing teman-teman. Nih, bisa teman-teman lihat sendiri ya, ini benar-benar lokasinya di atas pegunungan, di lereng-lereng apa, lereng jurang. Atas ya, atas apa, ke bawah dulu? Bawah sih cuma gitu, apa sih, jurang udah kan. Kita mau ke bawah dulu aja karena atas kan kayak katanya lebih banyak. Oke, kita lanjut ke bawah. Di sini pertanian yang paling banyak kentang, Pak ya? Iya, mayoritas kentang. Biasanya di kemana? Dijual ke Kirimnya ada yang ke Bandung, ke Surabaya, ke Jakarta biasanya. pernah keluar ekspor? Nggak pernah, saya cuma Pernah petani ya? aja. Paling masa yang bawah. Ya. Berarti rata-rata kentang. Kentang Nomor yang 2? banyak. Nomor 2 kubis sama wortel, cuman jarang-jarang yang nanam. Soalnya kalau kubis kalau lagi nggak laku memang dibuang mas. Dibuang ya? Iya. Paling 200 perak kan nggak sesuai sama itulah. Apa? Nggak sesuai sama tenaga. Iya. Yang bikin susah harga apa, Pak? Itu kan ada promo Jawa Timur, itu kan banyak yang nanam, jadi harganya anjlok. Gitu ya. Kendala selama ini? Kalau Untuk- kendala selama ini itu memang banyak yang nanam. banyak nanam ya? Iya. Kalau dari sisi ini, dari sisi pertanian, kendalanya apa? Akses, pupuk, atau mahal, atau apa? Iya, pupuk kadang kan itu ada sponsor ada apa kan itu kan agak susah sekarang. Itu harus pakai kartu tani. Setelah itu sekarang kartu tani dicabut. Jadi petani kesusahan untuk mencari pupuk itu mas. Kesusahan ya? Iya. Ada nggak kayak koperasi untuk desa sendiri? Jadi Kalau ada di sini desa nggak mandiri ada. gitu, desa Kalau di mandiri desa- yang disupport sama pemerintah atau apa dan lain-lain. Nggak ada di sini. Nggak ada. Iya. Cuman itu aja. Biasanya kan kayak koperasi milik desa kan dulu ada ya kan? Iya. Ini kayak desa mandiri gitu kan? Iya. Kalau berarti sistemnya selama ini dia by individu pak, per Iya. per petani. Iya. Tuh, nggak ada kelompok tani di sini. Kalau di sana ada. Cuman kalau dari produk-produk obat itu biasanya kan ke sini. Terus biasanya kumpulan gitu. Yang musyawarah. Musyawarah ya. Iya. Kalau ini pak, kalau dari sisi ini pak, dari sisi akses jalan, apa nggak was-was ini kan jalan-jalannya mobil masuk ke Enggak, sini? udah biasa. Udah dari dulu kan memang kayak gini. Kayak gini ya. Iya. Tapi jalan poros desa ini dari sana tuh, dari jalan yang besar ke sini itu dari desa sendiri, swadaya atau? Ya swadaya. Nggak pernah dibantu sama pemerintah, nggak pernah. Iya, Pak, Semen satu sak pun nggak pernah dibantu. Alasannya? Ini swadaya. Alasannya kenapa? Alasannya karena dulu kan ada relokasi antara Bintoro sama sini. Jadi akses jalan memang dari dulu nggak pernah itu dibantu sama pemerintah.
alasan pemerintah apa enggak? Alasan pemerintah mungkin sini harus keluar semuanya. Cuman warga sini kan memang walaupun bagaimana kan kenyamanan lah. Gitu. Oh, Kalau memang udah nyaman di sini. Oh, pemerintah pernah ini ya, pernah merekomendasikan agar penduduk ini Keluar semua. Keluar dari tempat ini. Iya, udah. Alasannya karena tempatnya ini ya. Iya, tempatnya tidak aman. Iya, ekstrim gitu. Dan rawan juga, Iya. kata pemerintah. Iya. Tapi respon penduduk setempat Nggak mau Mas, ada yang mau, ada yang sebagian nggak mau gitu. alasan yang nggak mau karena masih aman. Iya, masih aman. Sama semua kan ada yang ngatur lah. Berarti pemerintah ngomong seperti itu artinya kan ada pernah kejadian? Nggak pernah ada kejadian, nggak pernah. Alhamdulillah. Tapi kenapa pemerintah merekomendasikan untuk pindah? Nggak tahu itu Mas. Kejadian. Tapi apa sebelumnya ada dari penyuluhan dari pemerintah itu sendiri, Mas? Untuk Ada. Ya. Harus pindah ke sana semua gitu. Cuman warga sini kan nggak ada yang mau, ada yang nggak. Dulu juga Pak Bupati bilang yang mau ya dipikirin, yang nggak mau juga mau dipikirin kayak gitu. Berarti kan kalau misalnya pemerintah melakukan penyuluhan ke sini, berarti ada dong alasan dari pemerintah itu kenapa disuruh? Ya alasannya ekstrim, rawan bencana gitu. Tapi alhamdulillah lah, disyukurin aja Mbak. Iya. Kalau untuk ini kebutuhan pokok nyetok kan nggak harus pergi jauh atau selalu lalu lalang ke sana ke pasar. Ya paling ke Wonosobo, ke Batur Mas. Ke Batur, Paling ya. cuma 1 jam dari sini ke pasar. Pak mau nanya, ini kan rumah-rumah di sini ada berapa rumah? Sekitar 55. Kakak berapa? Kakak sekitar, kalau rumahnya 55, kalau kakaknya kalau jiwa pemilih kayaknya ada 200 lebih Mas. 200 lebih ya Iya, kakak ya? Iya. 200 Warga jiwa. Oh, 200 warga jiwa bukan iya, kakak ya? Iya. Kalau kakaknya cuma 55. Oh, 55 kakak. Iya. Masya Kan sebagian kan udah pindah ke sana. Dulu malah waktu pertama kali pindah ke sana cuma 26. Sekarang kan udah nambah. Nambah. Iya. Kalau masjid ini Ini lagi di rehab, cuman ini belum selesai Mas. dari desa juga. Iya, dari desa juga. Jadi bisa Jumatan di sini. Iya, bisa. Nggak harus Enggak, iya. Itu yang diharapkan itu ya. Iya. Alasan buat masjid di sini karena untuk itu ya, ibadah kalau ada hari raya. Iya, hari iya besar. betul Mas, iya. Cuman ini kan mangkrak karena yang apa ini namanya? Yang kerja lagi pada kerja ke Jakarta katanya gitu. Iya. Terus Pak, jalur ekonomi perlu nggak Pak? Sebetulnya sih perlu Mas. Perlu jalur kayak Ini kan jalan-jalan. ini kan masih poros desa. Iya. Jalur ekonominya udah dibangun belum ya? Belum. Masih. Jadi masih jalan kaki nggak pakai sepeda motor. Iya, sebagian ada yang jalan kaki, ada yang pakai jalan motor juga ada. Cuman masih tanah. Kalau di desa-desa lain kan udah pada dibantu sama pemerintah ke jalan-jalan yang menuju ke ladang itu kan udah pada digarap gitu ya. Udah pakai cor. Pak, saran dan masukan buat pemerintah apa yang diharapkan? Ya, saya harapkan ya pemerintah membantu akses jalan terutama. Itu yang utama ya. Iya, terutama karena kalau ada orang sakit atau orang hamil mau dibawa ke puskesmas itu sangat susah Mas, karena goyang-goyangnya jalan itu memang malah menambah sakit itu. Iya. Artinya ada pertolongan pertama ya Pak ya, Iya, setidaknya ya. iya, seharusnya Jadi begitu. teman-teman di sini harapan pertama adalah jalan ya, karena jalan adalah akses sumber ekonomi. Iya, betul. Akses utama Iya. orang lalu lalang, terutama kalau ada yang sakit melahirkan betul. seperti Iya, itu ya. iya. Jangankan di desa, di gunung aja ada emergensi kabin. Masa di desa nggak ada? Di gunung aja itu ada namanya emergensi pertolongan pertama, dibuat kabin. Di situ ada P3K lengkap serta alat-alat kesehatan lainnya. Masa di desa ini nggak ada? Dan kali ini saya tidak sendiri ya, saya bersama Kacong Explorer dan Brand Sastro dan satu teman saya, teman Instagram namanya Sebasya. Kita lihat sudut kemiringan. Inclunometer. Ada Saya. Ini berapa sih? 25 kan bener. Berapa? 25. 26 ya. Lumayan itu. 26 sudut kemiringannya. Aku nanti kalau ke Pulau Oksigen harus beli gas detektor alat. Ya, beli dulu. Iya, penting itu.
Jadi buat data bukti kan. Kalau tempel berapa, Mas? 35. Wah, lebih itu ya. Lebih miring. Tuh, depannya. Ini bagus nih kalau pas cerah, tapi kebetulan dapat kabut ya. Gimana, siapa sih ya Apa nih? mengenai dusun tempel ini? Dusun tempel sih. Astagfirullahaladzim, si Gandul teman-teman, maaf. Kayak apa ini tanggapannya kalau mengenai dusun? Asri banget. Asri ya. Cuma akses kemana-mananya kayak masih sulit. Sulit. Karena di sini mostly penduduk di sini ngelakuin aktivitas mereka tuh sendiri. Bahkan untuk kesehatan sendiri aja masih kurang. Jadi kalau ibu hamil di sini mau melahirkan harus turun dulu dari dusun. Sedangkan trek menuju si Gandul ini masih sulit. Sulit. Ini jalannya bener ya yang buat PR. Tapi kalau hujan ya? Iya, kalau makanya. hujan ini pasti Nggak bisa. Wah, Iya, pasti ini. nggak bisa dibayangkan. Masalahnya ya, ini kalau merosot itu tuh jurang. Iya, tuh, teman-teman, ini benar jurang nih. Nih, tuh, wah, tuh langsung jurang tuh, gila, ini teman-teman, luar biasa ini. Saya benar-benar terkagum-kagum nih melihat dusun Sigandul yang berada di lereng gunungan seperti ini tuh, depannya tuh, masya Allah. Jatuhnya di lereng ya? Iya, lereng pegunungan ini. Ini nggak habis pikir bisa-bisanya ada dusun di tempat seperti ini ya. Nih, ini yang benar-benar naik jurang ini ya. Nih, Mas Brand Sastro, gila teman-teman. Ini langsung nih bener-bener tebing nih teman-teman, dalam ini. Waduh, gunung apa itu ya? Gunung apa bukit ya? Bisa mendaki ke atas, kayaknya bagus itu buat ngecamp di atas. Tapi terlalu hutan banget. Iya, Masih banyak hewan. kayaknya ya. Tuh, kayak di Kalimantan ini. Tuh, ngedrone dari sini bagus lagi nih. Iya. Jadi ini rumah terakhir ya Mas Brand. Rumah terakhir nih teman-teman. Sininya udah jurang, udah gak ada rumah lagi. Nanti kita lanjut ke atas teman-teman. Kita mulai dari tengah ke bawah. Nah dari bawah nanti kita ke atas. Nih benar-benar nih, menurut saya nih, di bawah lereng pegunungan, nempel di perbukitan teman-teman. Bu ya, kentang Bu ya? Iya. Oh, Ben. Yuk. Ayo. Ada kentang. Yuk. Masuk, Pak. Assalamualaikum. Wah, ini kegiatan pagi hari. Assalamualaikum. Penduduk setempat ya. Ya. Us. Alhamdulillah. Mantap. Sangat Kentang ramah. semua nih. Ya masuk Mas, ini Mas. Ayo Pak. Wih, ya kentang semua loh. Ahmad Reska dari Jakarta, dari Depok. Oh Depok, iya. Nih, Kebetulan Bu Reska. Iya. Sini, Mas, duduk sini Mas. Duduk sini Mas. Mas duduk sini Mas. nggih Bu. Duduk sih. Iya. Oh iya. Ini Mas, sini Mas, duduk Mas. Tuh. Kalau di sini Coba. Duduk Mas, duduk Mas. tempatnya ramah orang sini Mbak, teman-teman. duduk Mbak. Ayo Mas Brand. Ya, inilah kampung. Inilah penyambutan orang dusun Sigandul. Sangat ramah teman-teman. Seperti orang-orang pada di desa lain itu, jadi orang desa itu sangat ramah. Kalau ada orang itu nyambut seperti itu teman-teman. Itulah asiknya kalau tinggal di desa ya kan. Yes. Ini saya mau ngobrol nggak apa-apa izin Bu ya. Enggak apa-apa. Adiknya liburan. Iya, saya udah nikah. Sudah menikah? Udah.
Sudah. Umur berapa? Asli sini ya mas. Asli sini. Berarti masih umur? Umur 21. Oh, 61. Ya sezi. 21. Ezi. 21 menikah umur berapa? Umur 21. 21. Kemarin. Kemarin Iya. setelah lulus sekolah Enggak, saya udah langsung lulus kerja. Lama. Hah? Sudah lama lulus sekolah. Sudah lama ya. Udah 6 tahun lulus sekolah. Kerja di ladang. Di ladang Ladang. kebun. Nah, Ya. Jadi istri juga orang sini juga mas? istrinya saya orang sana Batam. Oh. Jadi juga untuk tinggalnya di sini atau? Tinggal di sini Di sini ya. berkebun. Berkebun kentang. Ini Mbak. Iya, makasih. Mau repot-repot. Iya. Masnya kan ini 21 tahun ya mas ya. Berarti dari kecil sampai 21 tahun kan di Sigandul nih. Nah, pas zaman sekolah nih mas mau nanya, untuk akses jalanan dan trek yang curam ya bisa dibilang ya, terus agak sulit juga, itu gimana mas? Sedangkan kan sekolah kita kan harus tiap hari gitu ya, tiap hari harus lewat jalan kayak gitu, apalagi Iya, cuaca iya, juga Mas. kadang kan nggak nentu. Enggak repot. Saya dulu kalau sekolah di sini di Dusun Bitingan Oh, di Bitingan jaraknya kalau Mas, dari Sigandul ini, Mas. itu, sekilo kali ya. Saya jalan kaki. oh jalan kaki. Iya. Lebih itu mas. Lebih nggak ya? Lebih 2 kilo 2 kilo mungkin ya. Kalau untuk warga sini sekilo, kalau untuk kita itu Jalan kaki saya dulu kalau SD. Berarti berangkatnya pagi-pagi betul ya? Iya, dia jam segini udah di SD. Di SD ya. Udah dari SD jam segini. Lagi mawon bu, jangan bu. Iya bu. Enggak apa-apa lah. Sini Oh, aja. Pak. Duduk mas. Oh, iya, oke. Duduk Ya, Mas. ya, itu udah terbiasa. Sambil minum Mas. Iya, nggih, Bu. Nah, kalau untuk di desa di sini mas, untuk anak muda, kegiatan anak mudanya itu gimana? Kalau anak mudanya ini di sini rata-rata udah bekerja. Ya. Jadi nggak ada kumpulan anak muda kayak semacam Karang Taruna atau buat kegiatan apa gitu memperingati hari apa itu? Belum. Oh, Belum ada. Berarti begitu lulus SD memang fokus untuk kerja. Iya, kerja. Nggak melanjut. Ada nggak di anak-anak muda di sini? Nih. Ibu ya, ada nggak anak-anak muda yang di sini yang sampai lulus SMA? Ada banyak. Kuliah? Kuliah ada. Hanya beberapa di khusus dusun Sitam apa? Sigandul. Sigandul. Iya ada. Beberapa tapi ya Ya ada kurang lebih 10 lah. yang 10 yang orang. bisa melanjutkan ke ini. Iya. Saya langsung bekerja. Iya. Lainnya rata-rata langsung ke ladang Bu ya. Ladang tani semua mas. Soalnya kan di sini hasilnya tani. Iya. Jadi anak-anak muda itu rata-rata setelah dilulus berapa langsung suka untuk bekerja? Itulah kalau habis SMP. Habis SMP langsung Iya. Jarang. Kalau yang nggak melanjutkan kuliah itu ke sawah. ke sawah. Iya. Dan rata-rata ke ladang ya. Habis Iya ke SMA. ladang. Soalnya kalau di sini kan semua petani semua sih. Petani semua. Hanya ada beberapa 10 teman-temannya masnya ya Ada 10 kok yang melanjutkan. ke kuliah. Iya kuliah. umur 20 itu udah banyak yang nikah Iya. atau kalau misalnya umur 20 belum menikah di sini tuh apa namanya, kayak bukan apa ya, jatuhnya adat ya. Iya. Udah Kayak budaya gitu. Iya. Ya makanya kan adatnya Adatnya sini. begitu Mas. Adatnya sini kalau Nah, 22 ya lebih 20 udah harus menikah harus menikah, dan punya pekerjaan punya pekerjaan, yaitu ladang. ya ladang, Makanya pekerjaan bertani. tani Makanya jarang melanjutkan ke kuliah ya. jarang lah itu, cuman berapa orang lah. 10 katanya. Iya, Dari 10. seluruh Seluruh kampung sini ini kan warga cuman 45 kakak. 200. 200 jiwa. Nah, jiwanya 200. Anak mudanya ada anak 10 yang melanjutkan ke jenjang yang Iya, kuliah. ada 10. Sisanya Sekitar. nikah dan ke bertani. Iya, sisanya nikah. Habis nikah langsung Bertani. petani. Gitu. Karena berarti alasannya memang langsung petani ya. Iya. Soalnya ini kan penghasilan pokok petani.
Septic tank. Septic tank, pakainya septic tank semua. Jadi masing-masing rumah ada septic tank Ah, sendiri ya. Pakai sendiri-sendiri. Kalau untuk sampah di Kalau Sigandul, sampah itu dikumpulin. di mana ada tempatnya di sini? Ada tempatnya dikumpulin, nanti 1 minggu sekali diambil. Ke Dieng. Ya. Ya, sama truk. di tempat sampah itu ya di sini ada tempatnya sih. Ada dibakar. Enggak dibakar. Hmm. Dibuang jauh, ada tempatnya di gunung. Kalau sumber air Pak, sumber air Sumber air gunung ya. gunung, dari Tapi gunung. kemarau selama ini gimana Pak? Kemarau selama ini kalau di sini pakainya pakai mesin, Oh pakai bantu, pakai dorong, pakai mesin. pakai mesin. Tapi pakai ada pompa. Ada. gunung putih Pak, arah ngambil dari gunung Enggak putih. apa-apa. Kalau di sini truknya Hah. Sumber sumber airnya airnya itu di situ di tengah desa. Oh tengah desa. Antara yang desa barusan sini dan dilewatin. Oh ngelewatin. Itu kan ada luakan itu lembungan. Lah di situ Sumber air. Sumber airnya itu desa Dekat- Sigandul dekat ya. Pak? masih di Desa desa Sigandul. Sigandul. Itu. Nanti kita ke sana ya Mas Bren ya. Kita Siap. coba nanti kita. Oh iya, nanti kan pas dilewatin sih. Iya. Pas di tengahnya ini kampung. Di sini kan berapa warga? Nah, yang di sebelah kan berapa warga? Nah, itu pas di tengahnya sumber airnya itu. Jadi masing-masing rumah sudah ada septic tanknya. Terus di sini Udah. sudah ada tempat pembuangan sampah. Udah. Ada TP tempat pembuangan S. TPS-nya ya kan? Iya. TPS-nya. Mantap. Makanya Kalau air yang diambil pakai tanaman itu pakainya mesin. Sumber airnya dari bawah. Bawah Sedap ya. kampung sini ya. kalau kemarau pakai pompa ya. Pakai mesin. pompa semua. Sedap. Ada yang 1 orang pakai pompa 3, 4. Berat kalau musim kemarau itu berat banget. Kalau bisa ya pemerintah memikirkan rakyat sini itu terutama jalan kebutuhan masyarakat. Oh, jalan. Kedua ya ekonomi lah, kalau bisa dibantu, apalagi itu air bersih itu Mas. Kan air bersih beli alatnya sendiri-sendiri, belum ada bantuan dari pemerintah. Apa maksudnya pipa apa dipakai seperti apalah biar warganya nggak keberatan gitu. Iya, iya. Kalau bisa gitu. Berarti jalan sama ini Jalan sama yang jelas itu perairan. perairan. Soalnya kalau musim kemarau seperti ini kan berat banget. Pernah nggak pemerintah tempat bantuan ke Sigandul? Ya itu bantuannya paling kalau yang udah berjalan Apa Pak? seperti sembako. Oh, pengiriman sembako. Ya ibaratnya kalau kayak yang udah datang itu kan seperti beras, bulog, iya betul bulog. Itu aja ya Iya. selama ini. Selama ini cuman itu. Tapi yang diharapkan sama penduduk setempat malah akses jalan ya sebenarnya ya. Akses jalan. Soalnya kalau itu utama sih kalau jalan. Nah, kalau akses jalan ini jalur ekonomi juga mau juga sebenarnya. Iya, lah itu ekonomi sulit itu karena jalannya kalau musim kemarau mending mobil lancar itu Mas. Tapi kalau musim hujan Januari nggak bisa jalan karena jalannya kan Otomatis medannya nggak bisa seperti itu. nggak bisa jualan juga. Iya, nggak bisa jualan. Ekonomi jadi macet karena pupuk nggak bisa Masuk terus jualan stok Mau- stok perkebunan nggak bisa dijual. Iya, kalau itu mau jual kentang aja nggak bisa, mobilnya nggak bisa datang karena jalannya rusak. Bro, nggak sekolah ya? Ya. Kelas berapa sekarang? 6 Kelas 6, sekolahnya di mana sekolahnya? Bitingan. Bitingan Banjarnegara ya? Ya, Jauh nggak dari sini? lumayan. Lumayan jauh ya? Ya. Naik motor apa? Di jalan kaki? Naik motor. Naik motor diantarin bapaknya? Bawa sendiri. Bawa sendiri, udah bisa bawa sendiri? Sudah. Waduh, bawa motor bebek atau matic? Bebek. Bebek ya? Ya. Nggak takut dengan jalan yang terjal seperti itu? Enggak. Nggak takut, udah biasa ya? Ya. Mas, kalau perjalanan kalau dari dusun Sigandul ke Bitingan sekolahan itu berapa menit? Apa? Paling setengah jam. Setengah jam ya? Ya. Setengah jam dengan kendaraan motor dengan medan yang tidak mudah teman-teman. Jalan kaki. Ngangkat bahan-bahan bangunan. Ya di bawah sekitar 5 km dari Dieng.
ngangkat bahan bangunan ya. Dan itu masih tersisa itu. Ini termasuk itu seng bekas itu masih tersisa itu. Saya juga heran. Sengnya itu paling satu orang itu dua. Bawa dua. Karena sengnya itu dulu besinya itu betul-betul tebal. Nggak seperti sekarang ini. Kalau sekarang kan tipis-tipis. Itu masih tersisa itu umurnya sudah 30 tahun itu. Ini yang bawah itu. Ini Pak. Oh, yang bawah. Itu dipaku nggak bisa itu. Tebel. Bawa dua aja udah berat. Ini kalau yang baru-baru ini yang seperti ini putih-putih. Seperti apa itu? Berarti dulu angkut bahan bangunan sebelum ada jalan poros desa ini pakai manual ya? Pakai manual. Nggak pakai motor. Nggak pakai. Warga ya gotong royong. Kayunya ambil dari gunung. Ya walaupun sesekali itu larangan juga sih dari perhutani. Tapi namanya juga orang nggak punya akses beli di pasar karena sangat jauh. Kalau rumah kan ambil satu gitu yang paling bagus. Tapi sekarang sudah nggak ada. 85. Ini per kilo. Ya, per kilo. Bisa dikatakan terparah. Ini sudah terparah. Seandainya harga seperti ini terus ya petani nggak bisa jalan. Petani ya wa alam lah. Wah, permodalan gila-gilaan udah. Obat mahal. Nggak nutup. Ya obat mahal. Obat mahal. Harga anjlok. Ya, yang menyebabkan harga anjlok itu apa Pak ya? Faktor utamanya. Faktor utama itu kentang seluruh Indonesia itu numpuk jadi satu. Dari Medan, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah panen secara bersamaan. Panen raya. Tapi nggak setiap bulan sih. Itu ada kalanya 1 tahun 1 kali lah. Paling banyak 2 kali. Seandainya terus ya. Apa Pak? Kalau seandainya terus hancur lah. Hancur, petani bisa hancur. Sigadul ada salah satu dusun yang sudah tua di Dieng ya. Sudah tua. Banyak orang itu yang besar-besar dan panjang-panjang. Dibuktikan dengan itulah ya. Iya, dibuktikan dari itu. Tapi di sini ada kuburannya, Pak? Ada. Malah 2 di sini. Oh, di atas? 2. Kuburan itu ada 2 di sini. Satunya mana? Itu yang di desa lama itu di sebelah barat. Kita ke sana nanti jalan-jalan. Searah Gunung Kudul. Ya, searah. Oh iya betul. Searah. Kita ke sana ya. Searah Gunung Kudul. Bisa tidur tuh tempat saya Kita itu sering. Nih teman-teman, gambaran ketika kalian hidup di dusun Sigandul seperti ini. Depan rumahnya langsung view-nya, waduh, tidak diragukan lagi ya. Healing setiap hari. Healing setiap hari. Ya kalau untuk sehari 2 hari mungkin betah lah, oke lah. Tapi kalau untuk selamanya mungkin kurang betah teman-teman, karena akses jalannya ini yang begitu terjal dan sulit ya. Bisa Pak ya? Iya. Makanya. Sekarang kita lanjut keliling ya, mengelilingi kampung Sigandul. Nah, tuh. Jadi biar tahu kondisi rumah-rumah yang ada di kampung Sigandul ini seperti apa teman-teman. Nah ini benar-benar jalannya ini miring banget loh teman-teman. Tadi udah diukur kemiringannya 26 ya. Nih. Tuh. Padahal ini benar-benar di lereng pegunungan loh. Iya nih teman-teman, rumahnya di sini banyak kan udah permanen semua nih, udah malah sebagian udah ada yang tingkat nih. Tuh, berarti luar biasa ini. Walaupun akses jalannya begitu sulit dan terjal, tapi rumah-rumah di sini terbilang cukup mewah. Banyak yang udah permanen. Mas Mijing videoin kita dari sana dong. Kering maksudnya banyu. nggak ada airnya ya. Nah nih teman-teman, ini depannya rumahnya masih klasik, masih pakai kayu. Apakah ada penghuninya ini? Ada kah? Oh ini teman-teman, jadi ada penghuninya teman-teman.
tetap semangat tuh. Meterannya itu masih zaman dulu ini. Tuh. Oh iya. Oh ini udah mentok. Habis ya, nyampe sini doang nih perumahannya teman-teman. Nah ini tuh udah nggak ada lagi, rumahnya habis nih. Terakhir untuk menuju ke atas, ini terakhir rumahnya teman-teman. Tadi yang kita wawancarai itu rumah terakhir yang di bawah. Jadi ini teman-teman tuh di belakang saya ini pegunungan ya. Ini perkampungannya di sini nih teman-teman. Ini benar-benar kampung di atas pegunungan. Dan kami sekarang akan menuju ke pemakaman umum ya teman-teman. Saya pengen lihat pemakaman umumnya seperti apa. Nah, ini ada selang air nih ke atas. Oke, kita lanjut lagi untuk melihat pemakaman umumnya seperti apa. Nah ini ada selang gede juga ini tanah. Oh itu teman-teman, itu yang ada pohon-pohon besar itu, itulah pemakamannya teman-teman. Oh, ternyata pemakamannya melalui akses jalan seperti ini nih. Ini kalau pemakaman umum nih, kalau gotong kerenda dengan jalan segini sempit ya. Sempit loh, termasuknya susah. 4 orang kanan kiri, susah menurut saya sih. Oh. Sedang nyangkul di lereng sudut kemiringan 30-an. Gila nih, benar-benar penuh perjuangan nih teman-teman. Kalau saya bisa ngejungkel nih, mundur ngejungkel nih, benar-benar miring banget nih teman-teman tuh. Buset. Ini teman-teman, ini adalah kuburan dusun Sigandul ya, seperti ini teman-teman. Nah tempat kuburannya itu kecil-kecil ya teman-teman. Kalau di tempat saya nih yang kecil ini biasanya bayi. Nah kalau di sini kecil semua teman-teman tuh. Itunya tuh nisanya sama itunya. Nah tempat kuburannya tuh kecil. Oh. Bersih tapi ini kuburannya terang. Cuma ada pohon gede gitu ini. Kalau di tempat saya tuh rimbun, banyak pohon-pohon tingginya, banyak pohon bambu tuh teman-teman ya. Ini ya kuburan dusun Sigandul.